kurikulum 2013 dan kurikulum KTSP untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Baiklah, langsung saja Bu. Yang pertama, menurut Ibu selaku wali kelas, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu kepada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Ya, masih ada. Terutama di sekolah kami sendiri, itu kelas 3 dan kelas 5 itu masih dalam proses pembelajaran atau bertahap. Lanjut. Nah, dan yang kedua yaitu menurut Ibu, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini? Ya, karena kurikulum KTSP itu mencakup per mata pelajaran, sedangkan kurikulum K13 itu per tema atau tematik. Jadi pembelajaran KTSP itu bisa per pelajaran, sedangkan KTSP K13 itu per tematik atau mencakup seluruh pelajaran. Nah, ya, selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum 2013 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum 2013? Permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam belajar K13 yaitu siswa kurang memahami atau mengerti ketika diberikan pertanyaan atau soal atau gambar, karena siswa harus berpikir sendiri, harus mengertikan sendiri apa itu arti wacana yang telah disediakan, karena itu hanya gambarnya saja. Sedangkan kekurangannya adalah kurikulum K13 itu sangat sulit dipahami oleh sebagian siswa, apalagi siswa yang belum kreatif dalam berpikir atau memecahkan masalahnya sendiri. Sedangkan kelebihan dari kurikulum K13 yaitu sangat membantu siswa berpikir lebih leluasa dan menambahkan wawasan yang tinggi. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK atau penguatan pendidikan karakter. Nah, menurut Ibu, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah ini itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Ya, ada, dengan cara mengadakan eskul seperti baca tulis Al-Quran atau BTA dan eskul pramuka. Alasannya karena pemerintah atau Dinas harus menganjurkan di sekolah masing-masing untuk mengajarkan atau mengadakan kegiatan eskul untuk mengetahui bakat-bakat siswa yang berprestasi. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian kurikulum 2013 seperti 3 ranah penilaian, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik, atau isi rapot pada kurikulum 2013 yang sudah menggunakan rumus Excel? Ya ada, karena setiap 1 bulan itu diadakan KKG atau rapat Dewan Guru, itu biasanya membahas tentang penilaian, membahas tentang pengisian raport, itu diadakan di inti atau gugus, di gugus sekolah masing-masing. Menurut Ibu selaku wali kelas, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru atau Merdeka Belajar, terutama pada RPP on-pack? Proses pembelajaran dalam kelas itu untuk kurikulum K13, guru mengajarkan siswa itu untuk berdiskusi atau kerja kelompok serta berdemonstrasi agar anak-anak lebih memahami atau lebih mengerti tentang pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Kemudian guru memberikan portofolio dan penugasan kepada siswa.
saja. Sebagai seorang guru, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Itu salah. Nah, jadi di dalam kelas itu guru harus mengajak siswa berdiskusi atau kerja kelompok, berdemonstrasi, serta mengajak siswa memberikan penugasan berupa portofolio dan penugasan. Salah terbalik tadinya. Menurut sumber yang saya cari, konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian asesmen, yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif. Seperti portofolio dan penugasan, seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Ibu? Efektif menurut saya adalah kegiatan yang dikerjakan dengan cara terus-menerus untuk mengacukan siswa secara aktif atau mengajarkan siswa secara aktif dan kompeten. Selanjutnya, bisakah Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID 2019 yang terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya? Tolong dijelaskan. Selama wabah COVID-19, proses belajar mengajar dilakukan secara online. Kendalanya adalah guru sangat sulit memberikan tugas kepada siswa karena ada sebagian siswa yang tidak memiliki ponsel atau HP. Terkadang kalaupun memiliki HP, dia tidak memiliki data atau paket. Menurut Ibu, dalam pembuatan penyusunan RPP lebih mudah dari praktis, yang mana antara RPP dan KTSP atau Merdeka Onpet? Berikan alasan ini. Menurut saya lebih mudah menggunakan RPP KTSP karena RPP KTSP sangat mudah dipahami dan dimengerti serta sangat ringkas. Mungkin itu saja ya, Bu. Ya, itu saja. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih.